anggota juga sudah lebih sekitar 14 orang yang sudah bergabung, jadi kita mulai saja. Baik, sebelum kita punya agenda mulai, saya minta supaya Pak Ketua Korwil Bandung pimpin kita dalam doa sebagai pembukaan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini Engkau memberikan anugerah yang baik sehingga kami mulai diskusi firman Tuhan. Tuhan, dari awal sampai hingga selesai kami serahkan ke dalam Tuhan-Mu, sehingga dinaikkan ke dalam Tuhan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ketua Korwil Bandung yang mana sudah pimpin kita dalam doa. Suara saya bisa kedengaran dari teman-teman? Bisa. Hormat. Ini kita beberapa orang di sini ada gabung dengan Pak Ketua, jadi minta maaf yang lain tidak gabung ya. Baik, hormat. Baik, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kita bisa berkumpul, bertemu lewat Zoom ini dengan keadaan yang sehat. Oleh sebab itu, kedua kali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Baik, yang kedua, saya hormati BPH Pusat, Ketua BPH Pusat dalam hal Ferdinand Selegani serta jajaran yang sudah bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Saya hormati juga pimpinan-pimpinan 5 koordinator wilayah yang sudah bergabung. Dan saya hormati seluruh senioritas IPMO se-Jawa dan Bali yang mana sudah bergabung dalam pertemuan pada malam hari ini. Dan saya hormati juga lebih khusus Korwil Jakarta yang bergabung pada malam hari ini. Dan saya hormati seluruh anggota IPMO se-Jawa dan Bali. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Baik, jadi kita punya agenda pada malam hari ini yaitu pelantikan badan pengurus baru Korwil Jakarta. Dan sebagai pembukaan kita sudah lalui. Oleh sebab itu kita akan masuk ke agenda yang berikut. MC bisa paparkan susunan acaranya. MC apa namanya? Operator. Oke, baik, saya akan bacakan susunan acara pada pertemuan ini. Yang pertama, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali, Sekretariat Jalan Conton Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Susunan acara, waktu Kamis 13 bulan 03 2025 pukul 18.00 WIB
sampai dengan 18.10 WIB. Kegiatan pembukaan pembukaan doa B2. Jadi ini yang kita sudah lalui. Kemudian yang berikut nomor 2, Kamis tanggal 13 bulan 03 tahun 2025 pukul 18.10 WIB sampai dengan 18.20 WIB. Kegiatan sambutan BPH Pusat senioritas. Kemudian yang berikut Kamis tanggal 13 bulan 03 tahun 2025 pukul 18.20 WIB sampai dengan 18.50 WIB. Kegiatan ibadah singkat. Yang berikut Kamis tanggal 13 bulan 03 tahun 2025 pukul 18.50 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Proses pelantikan. Yang berikut kesan dan pesan. Yang berikut nomor 6 penutup. Itu kita punya susunan acara pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk ke nomor berikut, yaitu nomor 2, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua BPH Pusat IKMO se-Jawa dan Bali. Kami berikan waktu. Silakan. Baik, selamat malam buat kita semua. Shalom, selamat malam. Pertama-tama saya panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan baik kami bisa berada di sini di ujung meeting ini. Yang terhormat BPH Pusat serta jajarannya, yang terhormat 5 wilayah, yang terhormat senioritas se-Jawa dan Bali. Di sini saya bicara untuk satu hal. Sudah ambil bagian dari BPH Polwi Jakarta. Terima kasih banyak. Sudah ajukan diri jadi badan pengurus IKMO Jakarta. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Jadi saya mewakili dari BPH Pusat. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Bendara BPH Pusat yang mana sudah membawakan sambutan-sambutan. Yang berikut kami kasih kesempatan untuk sambutan-sambutan perwakilan dari senioritas IKMO se-Jawa dan Bali. Kakak Malek Tipagau, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa kita jumpa di Google Meeting. Saya hormati Ketua BPH Pusat IKMO se-Jawa dan Bali, dan hormati juga Badan Pengurus 5 Koordinator Wilayah, dan terhormat senioritas IKMO se-Jawa dan Bali yang bergabung, yang terhormat juga anggota IKMO se-Jawa Bali yang telah untuk siap bergabung di grup Google Meet. Terima kasih untuk waktu. Mungkin saya tidak bicara banyak terkait dengan hal ini, hanya untuk satu pesan saja untuk anggota lagi Badan Pengurus IKMO Jakarta. Terima kasih juga untuk mengambil tugas dan tanggung jawab untuk dipercayakan dari IKMO se-Jawa Bali, lebih khususnya Korwil Jakarta. Selama menjalankan kegiatan yang apa yang dirancang, semoga ke depan bisa untuk sukses selalu. Mungkin lebih lanjut seperti begitu. Terima kasih, waktu kembalikan. Salam.
Baik, terima kasih banyak kepada Kakak Malek Tipagau yang mana sudah membawakan sambutan-sambutan. Yang berikut, sambutan yang berikut, kami kasih kesempatan kepada mantan Badan Pengurus Jakarta. Jika ada, silakan. Kami kasih kesempatan untuk sambutan-sambutan yang berikut. Baik, shalom, selamat sore untuk kita semua. Mohon maaf, ini saya tidak aktifkan kamera, soalnya saya di luar jadi. Baik, yang terhormat BPH Pusat serta jajarannya, yang terhormat 5 koordinator wilayah Jakarta yang sudah hadir, beserta badan-badan pengurus yang sudah hadir, yang terhormat kakak-kakak hamba-hamba yang sudah hadir, teman-teman, adik-adik yang sudah bergabung, dan selamat sukses untuk ke badan pengurus yang baru ditetapkan dan mau baru dilantik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Makan ye. Makan Baik, terima kasih mantan Badan Pengurus Jakarta. Baik, untuk sambutan-sambutan sampai di sini, sekarang kita akan masuk ke agenda yang berikut, yaitu ibadah singkat. Untuk menjalankan ibadah singkat, kami kasih kesempatan kepada petugas. Waktu dan tempat, silakan. Shalom. Puji bagi Allah. Yang pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Yang terhormat kepada BPA Pusat dan jajarannya, yang terhormat kepada kakak-kakak senioritas IPMO se-Jawa dan Bali, yang terhormat kepada BPH 5 Korwil IPMO se-Jawa dan Bali, yang terhormat kepada kakak hamba, kakak Yoramba Munin. Langsung saja kita mulai acara ibadah kita, yaitu lagu pembukaan Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus mengasihimu. 1, 2, 3. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penolongku lagi Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, penolongku. Buka hati untuk yang mengasihi
dengan kuasa Allah dengan kuasa Allah. Doa pembukaan minta dengan hormat kepada BPA Pusat Kakak Ferdinand Selegani untuk memimpin kami doa pembukaan. Ya, baik, terima kasih. Mari kita satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari ini kami bersyukur buat semua anugerah, kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena hebat kami, sampai hari ini kami ada, tetapi karena semua tuntunan, penyertaan dari Engkau, sampai hari ini kami bisa, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah, punya Yesus, punya Roh Kudus seperti Engkau yang begitu sangat baik bagi kami, ya Tuhan. Dan di kesempatan yang indah Tuhan yang Kau beri bagi kami boleh dapat mengadakan kegiatan di hari ini, kegiatan acara pelantikan Badan Pengurus Harian Koordinator Wilayah Hipmose Jawa dan Bali Koordinator Wilayah Jakarta. Dan ya Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya terjadi menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami semua yang dapat bergabung boleh dapat diberkati, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah memimpin kami doa pembukaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, langsung saja kita masuk di kesaksian dari Korwil Jakarta. Dari Badan Pengurus baru, kesaksian dari Badan Pengurus baru. Tidak ada ormas. Mari kasih apa ini? Kalau tidak ada, langsung saja kita masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Yoram Buamuni. Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Lagu firman Tuhan yang menyatakan bahwa kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. 1, 2, 3. Kurindu sabdamu, firmanmu, firman Tuhan Yesus yang rendang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, rindu menikmati sabdamu. Ada persilakan. Ya. Satu dalam terpujilah Allah yang kenal dan disembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ada kesempatan, ada waktu Engkau boleh izinkan kami untuk bertemu melalui via Zoom, Google Meeting ini. Tuhan berkati kami. Prasarana yang kami gunakan, Tuhan berkati, Tuhan jamah agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan dengan ini juga kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba yang sederhana, tidak lebih dari saudara yang
sedang duduk dan diam mendengar. Tuhan memberkati kami semua, beri hikmat kepada kami agar kami mengerti apa yang Kau mau sampaikan kepada kami semua pada malam hari ini melalui firman. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Sekali lagi shalom bagi nama Tuhan. Shalom. Ya. Atas kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan yang tidak pernah berhenti, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Saya harap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pengurus Pusat IPMO se-Jawa dan Bali yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi, lebih ke berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar lagi bersama-sama. Baik, saya tidak sapa satu persatu karena kita pakai timer untuk Google Meet ini, jadi kita langsung saja. Saya mau mengajak kita minta tolong untuk bagian ini bisa tampilkan materi atau khotbah saya renungan. Kasih full screen ya. Oke. Iya, jadi saya rindu mengajak kita belajar dari satu kitab Yosua pasal yang pertama ayat 9, tapi ayat 9 ini menjadi ayat kunci yang akan kita bahas di dalam perenungan hari ini atau malam ini. Tapi saya rindu untuk mengajak kita baca dari kitab Yosua ini mulai dari pasal 1. Jadi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi teman-teman, karena nanti akan ribut kalau semuanya baca dengan aktifkan mute, jadi mungkin bisa baca sendiri-sendiri. Saya akan baca untuk kita semua. Iya, tolong diperhatikan. Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 1, topik atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang seberang sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Next ayat 5, seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini perlu kita garis bawahi bagian ini. Kemudian ayat 4, ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi di bagian ayat ini sudah pendobelan kata, yaitu ada kata kunci, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sesungguh-sungguhnya, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau
beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 ini yang menjadi ayat fokus kita, yaitu bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah. Jadi ini sudah yang ketiga kali. Di ayat 7, kemudian dia sampaikan di ayat 6, ayat 7. Dan ini ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini penyampaian yang ketiga kali kalimat ini. Dan janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dan kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita lihat ada setiap kalimat yang ada pendobelan, mungkin sekitar 2-3 kali itu adalah kalimat kunci. Begitu. Oke, kita lihat bersama-sama, kita belajar. Saya rindu. Saya tidak sedang menggurui, tapi saya mau kita belajar bersama-sama. Dan yang menjadi latar belakang dari bagian ini, kita tahu bahwa kitab Yosua ini dimulai dengan pergantian kepemimpinan. Dari Musa kemudian pindah ke Yosua. Dan ini adalah tugas besar karena Yosua harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ini pergantian estafet kepemimpinan mulai dari Musa, kemudian ketika Musa mati, estafet itu dipercayakan kepada Yosua, seorang anak muda yang Tuhan pakai. Dan yang menjadi ayat fokus itu ya ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9 adalah perintah Tuhan kepada Yosua agar tetap kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan sebagai seorang pemimpin. Tentunya kita kalau lihat di latar belakang ini, kenapa sampai ini diulang kali kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mungkin bisa next ke latar belakang itu. Slide yang kedua. Ya, jadi ini kenapa bagian kata ini disampaikan berulang kali selama 3 kali? Karena kita tahu dalam setiap kepemimpinan pasti ada masanya, dalam setiap kepemimpinan itu pasti ada persoalan dan ada tantangan. Apalagi Yosua yang seorang anak muda yang belum siap. Secara mental belum siap, secara kognitif belum siap, tapi Tuhan percayakan dia. Memang bisa orang bilang orang meremehkan dia tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan dia. Jadi kenapa bagian ini disampaikan berulang-ulang kali supaya Yosua itu tidak goyang, tidak tawar hati ketika menghadapi tantangan. Sebagai seorang pemimpin yang Tuhan percayakan. Dalam kepemimpinan kita juga dipanggil untuk menjalankan tugas dengan keberanian karena Tuhan menyertai. Jadi dalam setiap kepemimpinan ya pasti ada persoalan, ada masalah, tetapi bukan persoalan dan masalah itu lebih besar. Tetapi kita harus berpikir bahwa Tuhan kita lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Nah, dari bagian ini yang menjadi pertanyaan, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam teks ini yaitu apa yang membuat seseorang bisa tetap kuat dan teguh dalam kepemimpinan meskipun menghadapi banyak tantangan. Nah, jadi dari bagian ini saya kasih tema tadi kan, tema kuat dan teguhkanlah teguh dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Jadi sekali lagi tema yang saya berikan yaitu kuat dan teguh dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat seseorang bisa tetap kuat dan teguh dalam kepemimpinan meskipun menghadapi banyak tantangan atau persoalan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam setiap tugas kepemimpinan yang Tuhan percayakan dan sedang kita jalani? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu mengajak kita untuk ada beberapa poin yang perlu kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama, ya untuk menjawab pertanyaan ini ada 3 prinsip utama dari kitab Yosua.
yang dapat membuat kita sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau percayakan kita untuk memimpin, entah itu dalam organisasi, entah itu dalam gereja, entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam pemerintahan. Ada 3 prinsip yang menjadi dasar dari kitab Yosua bagian pertama ini. Prinsip yang pertama yaitu kekuatan berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Nah, sekali lagi, prinsip yang pertama, kekuatan bukan berasal dari kita, tetapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Kekuatan berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Nah, Tuhan tidak meminta Yosua mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk percaya kepadanya. Tuhan tidak meminta Yosua memakai kemampuan yang Yosua miliki. Tuhan tidak meminta Yosua memakai kepintaran yang Yosua miliki saat itu. Tuhan tidak meminta Yosua memakai kognitif yang Yosua miliki pada saat itu. Tetapi Tuhan meminta agar Yosua itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri Yosua, dan percaya kepada Tuhan. Yang menjadi kita lihat dalam kepemimpinan kita tidak hanya mengandalkan kehebatan kita, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan. Bisa minta tolong dari antara kita, mungkin daripada saya tunggu siapa yang mau membaca, bisa minta tolong Ade Jeria bisa membaca Yesaya pasal 41 ayat 10. Siap. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi di sini kitab Yesaya dengan jelas, Yesaya mengatakan bahwa jangan takut. Jadi seorang pemimpin itu jangan takut. Jadi seorang pemimpin itu jangan bimbang. Percaya bahwa kamu jadi pemimpin bukan kamu yang memilih, bukan kamu yang mau untuk mempercayakan diri kamu jadi pemimpin, tetapi Tuhan mau memakai kamu untuk menjadi pemimpin. Yosua tidak ada orang yang memilih dia untuk menjadi pemimpin, tetapi Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Sama juga demikian. Ketika kita dipercayakan Tuhan, kita dipercayakan oleh lembaga atau organisasi atau pemerintah atau masyarakat, entah itu gereja, kita diangkat jadi pemimpin. Kita harus menghargai bahwa kepemimpinan yang saat ini dipercayakan kepada saya bukan dari manusia. Kita junjung tinggi bahwa itu Tuhan yang percayakan kepada saya. Bagaimana caranya supaya saya mengembangkan dengan kepemimpinan ini bisa memuliakan Tuhan. Begitu. Jadi tidak perlu kita takut. Tuhan menyertai selama kita memimpin. Karena di kitab Yesaya sudah jelas-jelas dia mengatakan. Jadi kita tidak perlu, kita mungkin pintar, kita punya IP mungkin 4, berapa, kita mungkin pintar, kita orang pandai, tetapi di sini Tuhan mengajarkan Yosua agar Yosua tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan Yosua untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan takut sebab Tuhan menyertai. Nah, kalau tadi kita lihat di Yesaya juga sudah menjelaskan. Tapi Tuhan tidak meminta Yosua mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi untuk percaya kepadanya. Kita terkadang ketika kita menghadapi masalah, kita itu menyalahkan keadaan. Kita mulai takut, mulai bimbang. Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang memang tidak kita siap secara mental, kita mulai minder. Di situ sudah mulai tidak percaya bahwa kemampuan, kekuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Jadi kita perlu sadar bahwa dengan masalah yang terjadi nanti, kita perlu kita perlu punya satu prinsip bahwa kita tidak perlu takut. Ini prinsip yang kedua. Kita tidak perlu takut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Masalah yang saya hadapi itu masalah tidak melebihi kapasitas dan kemampuan saya. Kalau namanya tidak ada masalah itu bukan itu. Tetapi namanya hidup pasti ada masalah, pasti ada persoalan, entah itu dalam khususnya konteks saat ini dalam masa kepemimpinan. Kita saat ini kita jangan bermimpi bahwa ketika dalam masa kepemimpinan saya tidak ada masalah, tidak ada konflik antara satu dengan yang lain, antara anggota satu dengan anggota yang lain, anggota dengan pengurus yang lain. Jangan kita bermimpi seperti itu. Tetapi akan ada, mungkin tidak berbeda pendapat, mungkin berbeda pendapat, juga bisa terjadi. Sehingga itu akan membuat kita takut. Tapi di situ dengan kita mulai takut dan kita mulai bersandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan kasih kita hikmat untuk kita berpikir. Untuk kita berpikir. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Penyertaan Tuhan itu kita tidak bisa berpikir bahwa dengan cara kemampuan kita yang terbatas. Kadang Tuhan menyertai kita dengan cara yang tidak kita pikirkan, dengan berbagai cara yang tidak kita sadari. Jadi penyertaan Tuhan itu luas. Jadi dalam kepemimpinan ini kita jangan takut ketika kita dipercayakan secara khusus dalam konteks kepemimpinan yang saat ini yang akan menjadi pemimpin, memimpin sebuah organisasi. Dipercayakan, yang sudah dipercayakan. Berarti jangan bimbang. Penyertaan Tuhan sama kita lihat. Tuhan memimpin Yosua, Tuhan memimpin Musa, kemudian sesudah Tuhan memimpin Musa, kemudian Musa meninggal. Tuhan yang sama memimpin Yosua dan menyertai Yosua. Kita perlu punya satu segmen bahwa Tuhan yang sama memimpin Yosua dalam kepemimpinannya, Tuhan itu pun akan memimpin saya ketika saya menjabat sebagai pemimpin atau mengambil bagian tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Jadi kepemimpinan memberikan keberanian untuk kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah persoalan. Jadi kita jangan bilang dalam kepemimpinan itu tidak ada masalah. Tentunya ada, persoalan ada. Tetapi dari situlah kita akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan itu. Ketika dalam persoalan itu, Tuhan menyertai kita. Dengan cara Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa keluar dari masalah tersebut. Minta dengan penuh kasih Saudari McKenna membaca Injil Matius pasal 28 ayat 20. Halo. Minta maaf, Alkitab masih belum di tangan saya. Oke, baik, tidak apa-apa. Mungkin siapa saja yang bisa akses, minta tolong bisa baca. Pasal 28 ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Iya, kalau konteks Matius ini kita lihat ketika lebih kepada pelayanan misi untuk pemberitaan Injil, misiontri. Jadi, tapi kalau kita lihat kalimat yang bagian terakhir, yaitu aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dalam arti bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk orang pada waktu itu.
Penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk orang yang ada waktu zamannya Musa, kemudian zamannya Perjanjian Baru, yaitu zamannya Yesus dan 12 rasul yang Tuhan pakai, murid Yesus. Tetapi zaman penyertaan Tuhan itu berlaku sampai dengan saat ini. Bukti penyertaan Tuhan yang kita alami, kita masih bisa bernapas, itu adalah penyertaan Tuhan. Kita masih sehat, masih bisa melihat, itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu luas. Bagaimana cara kita melihat penyertaan Tuhan itu di sisi apa begitu? Jadi kita percaya bahwa ketika dalam kepemimpinan itu Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah bilang, ya saya akan menjanjikan sesuatu yang enak-enak saja atau tanpa masalah. Justru Tuhan tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah. Dengan itu Tuhan bilang, saya akan menyertai, tidak perlu kamu takut. Jadi kita jangan takut ketika kita menjadi pemimpin, kita memimpin, Tuhan percayakan kita lakukan. Apa yang Tuhan percayakan itu bukan untuk manusia. Sekali lagi. Ini perlu kita garis bawahi untuk kita semua. Bahwa ketika kita menjalankan satu tugas dan kita bilang kita bekerja untuk sebuah yayasan atau lembaga atau khususnya dalam organisasi untuk dinilai sama manusia, dihargai sama manusia, kita akan sakit hati. Tetapi kita percaya bahwa apa yang saya lakukan dalam kepemimpinan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Orang mau hargai saya dan tidak apa-apa. Karena apa yang saya kerja bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Jadi kita harus punya statement seperti itu. Kalau kita dipercayakan jadi pemimpin. Nah, prinsip yang terakhir. Tetap teguh dalam firman. Jadi kalau kita lihat, Yosua diperintahkan untuk merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Minta tolong lanjut, adik Jeria bisa baca Yosua pasal 1 ayat 8. Halo. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab engkau demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih. Ya, Yosua diperintahkan untuk merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Sebuah keberhasilan dalam sebuah kepemimpinan, keberhasilan dalam kepemimpinan itu hanya ada dalam firman. Ketika kita bergantung sama firman, kita bergumul, bergantung, hidup dengan firman, artinya kita bergantung sama Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Keberhasilan dalam sebuah kepemimpinan. Jadi, jikalau kita itu mau hidup akrab Tuhan dan firman. Jadi ini mengajarkan Yosua untuk tetap teguh. Bukan saja Yosua yang Tuhan mengajarkan Yosua, tetapi Tuhan yang sama, firman yang sama itu relevan sampai dengan kepada kita. Jadi kita juga perlu, kita kalau mau berhasil, kita tidak bisa berhasil di luar Tuhan. Tidak bisa berhasil di luar firman. Hanya firman yang memberikan keberhasilan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau seseorang mau berhasil, hidup bergantung sama Tuhan, kemudian kita bergaul dengan firman. Ketika kita bergaul dengan firman, kita akan mendapatkan keberhasilan. Entah itu di dalam studi, entah itu di dalam kepemimpinan, entah itu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita sedang jalani. Ya, pemimpin harus berpegang teguh pada firman untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat yang datang tidak bisa di luar.
hikmat itu berasal dari Tuhan. Belum tentu orang pintar memiliki hikmat, tetapi orang yang berhikmat sudah tentu pintar. Kenapa? Karena hikmat itu hanya datang dari Tuhan, bukan hasil dari belajar. Bukan dari apa? Hasil dari belajar adalah hasil yang kita peroleh, yaitu kepintaran. Tetapi hikmat, apabila kita takut akan Tuhan dan kita bergaul dengan firman, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, bagaimana untuk kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana untuk kita melewati setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu meminta hikmat. Di dalam Mazmur itu jelas. Mazmur 119 ayat 105. Jadi kalau kita lihat, kita kalau bergantung sama Tuhan, tentunya hikmat yang tadinya kita tidak punya hikmat, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kalau kita mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, bukan memakai kepintaran yang kita dapatkan, memakai kehebatan yang kita dapatkan, tidak. Tetapi menjadi seorang pemimpin, harus memimpin itu dia harus takut akan Tuhan dan bergaul sama Tuhan, bergaul juga sama firman. Apabila kita melakukan hal ini, kita akan memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu bersama. Kesimpulan. Dalam setiap kepemimpinan, Tuhan tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga Tuhan memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan memberikan tugas. Tuhan tidak membiarkan kita begitu jalan saja, tetapi Tuhan juga menyertai kita dalam tugas yang Tuhan percayakan. Kita harus tetap kuat dan teguh dengan mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Percayakan penyertaan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, marilah kita menjadi pemimpin yang memiliki iman yang teguh dan hati yang berani untuk melewati setiap persoalan yang terjadi. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menuntun kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, semoga kebenaran firman ini tidak hanya begitu lalu saja, tapi kita tetap menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, tetap semangat dan apapun yang kamu kerjakan, jangan pernah berpikir bahwa kerja untuk manusia, tetapi kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami melalui kitab Yosua. Tuhan pakai kami melalui firman-Mu. Kami mau hidup jadi pemimpin-pemimpin Kristen yang takut akan Tuhan dan mau bergantung kepada Engkau. Kami mau teguh dalam panggilan dan kami mau memegang perintah-perintah Tuhan. Tuhan terus menuntun hidup kami dan berikan hikmat kepada kami agar kami melewati ketika kami menghadapi setiap persoalan dan problem yang terjadi dalam masa kepemimpinan. Tuhan pakai. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang baru saja dipilih, ditetapkan oleh BPA Pusat. Tuhan pakai mereka, berikan hikmat kepada mereka, berikan pengetahuan yang cukup kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan organisasi IPMO khususnya di koordinator wilayah Jakarta dan Bogor. Tuhan memberkati mereka semua, dan Tuhan memberkati juga kami semua yang sudah mengikuti pertemuan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami mau bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu kami dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan kami kebenaran firman Tuhan. Kesiapan selanjutnya kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati. Baik, yang selanjutnya kami masuk dalam lagu penutup dan doa penutup. Lagu penutup yang menyatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan. Satu, dua, tiga. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi padaku. Ku sembah, ku mengangkat tanganku, kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Doa penutup saya berikan kepada Kakak Yoram Wamuni. Kita bersatu dalam Bapak, kami memuji pujian sudah kami sampaikan. Kami selanjutnya keluar masuk kami. Mari penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kami, menyertai setiap aktivitas dan perkuliahan kami di tanah rantau ini. Terima kasih Yesus, kami sudah belajar dari firman-Mu dan Tuhan memberkati kami semua. Kami akan menutup sesi ibadah dan akan lanjut di sesi berikutnya untuk pelantikan. Tuhan memberkati, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mikrofon. Terima kasih kepada hamba yang telah memimpin kami doa penutup. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik. Terima kasih banyak dari petugas ibadah yang mana sudah menjalankan tugas atau ibadah. Terima kasih banyak juga kepada hamba yang mana sudah menyampaikan kebenaran pada malam hari ini kepada kami. Baik, yang berikut kita akan masuk acara yang selanjutnya, yaitu pelantikan Badan Pengurus baru Korwil Jakarta. Untuk acara pelantikan ini kami kasih kesempatan kepada PTA Pusat waktu dan tempat bersilakan. Ya, baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita masih diizinkan untuk hidup sampai sekarang. Yang saya hormati 5 koordinator wilayah, para pengurus, dari ketua sampai dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati hamba Tuhan, Kak Yoram Wamuni yang sudah hadir dan menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya hormati senioritas Nusa Jawa dan Bali yang sudah hadir di dalam acara pelantikan ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota Nusa Jawa dan Bali. Dan terlebih khususnya yang saya hormati juga kepada seluruh anggota IPMO Korwil Jakarta dan apabila ada partisipan yang sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat malam. Baik, terima kasih.
Acara selanjutnya ini adalah tentang pelantikan Badan Pengurus baru yang sudah terpilih. Jadi di sini kami dari Badan Pengurus Harian Pusat akan langsung melantik Badan Pengurus Koordinator Wilayah Jakarta, supaya setelah pelantikan ini dilakukan, Badan Pengurus Forwil Jakarta ini adalah Badan Pengurus yang resmi dan bisa dapat menjalankan setiap program-program yang diprogramkan nanti. Dan juga sebagai perpanjangan tangan daripada BPH Pusat, sehingga bisa bekerja sama dengan BPH Pusat dalam menjalankan berbagai program dan juga komunikasi dengan atasan. Ya, mungkin demikian. Di sini saya akan langsung membacakan surat pelantikan. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI dalam kurung IPMO se-Jawa dan Bali. Sekretariat Jalan Condong Catur, Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281. Telepon +62 821 9630 3481. Email ipmo-se-Jawa-dan-Bali@gmail.com. Surat keputusan nomor 01.SK garing BPH strip pusat garing IPMO garing Sejabal garing Anggar Romawi 3 garing 2025 tentang pengangkatan dan pelantikan Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI dalam kurung IPMO se-Jawa dan Bali, Koordinator Wilayah Jakarta untuk periode 2024-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Harian Pusat dalam kurung BPH Pusat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI dalam kurung IPMO se-Jawa dan Bali setelah 2. Menimbang 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali, perlu dibentuk Badan Pengurus Harian yang bertanggung jawab atas kegiatan organisasi di Koordinator Wilayah Jakarta. 2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengesahan dan pelantikan pengurus baru yang akan bertugas selama periode 2024-2026. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kurung AD ART Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali. 2. Pokok-pokok program kerja Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali. 3. Hasil musyawarah besar dalam kurung MUBES Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali. Memperhatikan 2. Himbauan Badan Pengurus Harian Pusat dalam kurung BPH Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali pada surat himbauan nomor 06 garing BPH Pusat tanda strip Pusat garing IPMO garing se-Jabal garing Anggar Romawi 8 garing 2024 tentang mengganti Badan Pengurus Harian 5 Koordinator Wilayah Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali secara serentak pada bulan Agustus 2024. Memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama berikut sebagai Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MUNI IPMO se-Jawa dan Bali Koordinator Wilayah Jakarta periode 2024-2026. Pertama, nanti untuk para pengurus nanti silakan ikuti jawab pertanyaan saya nanti sebentar. Ketua Yunus Kobogao, apakah bersedia? Siap bersedia. Baik, terima kasih. Yang kedua, Wakil Ketua Nopelon Selegani, apakah bersedia? Siap, bersedia. Baik, terima kasih. Yang ketiga, untuk Sekretaris, Saudara Jelia Tipagau, apakah bersedia? Siap, sedia. Baik, terima kasih. Yang keempat, Bendahara Saudari Yorania Bagu-Bagu, apakah bersedia? Siap, bersedia. Baik, terima kasih. Kedua, Badan Pengurus Harian Ikatan Badan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud
pada diktum pertama, bertanggung jawab melaksanakan seluruh kegiatan dan program kerja Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MONI, IPMO se-Jawa dan Bali di wilayah Jakarta selama periode 2024 sampai 2026. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025, mengetahui BPH Pusat IPMO se-Jawa dan Bali, saya Ketua Ferdinand Selegani, tanda tangan, cap. Silakan Sekretaris. Siap, saya sebagai Sekretaris BPH Pusat ditandatangani. Baik, demikian surat keputusan ini kami tetapkan. Izinkan kami untuk sebagai simbolis pengesahan toki palu 3 kali. 1, 2, 3. Ya, mari kita beri tepuk tangan, beri hapus untuk para pengurus harian baru yang telah terpilih dan telah ditetapkan dan dilantik sebagai badan pengurus harian koordinator wilayah Jakarta yang sah dan akan memimpin dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Demikian proses pelantikan dari kami Badan Pengurus Harian Pusat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan satu dan lain hal, kami mohon untuk dimaafkan. Demikian kami dari BPH Pusat, proses pelantikan cukup sekian sampai di sini. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih BPH Pusat yang mana sudah dilantik Badan Pengurus baru Korwil Jakarta. Baik, kita akan masuk acara yang berikut, yaitu pesan dan kesan. Baik, pesan dan kesan yang pertama kami berikan kepada BPH Pusat IPMO se-Jawa dan Bali. Silakan. Waktu dan ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini, dan juga kita sehat-sehat dan walafiat. Dan yang terhormat ya senioritas IPMO se-Jawa dan Bali, yang terhormat juga pengurus 5 koordinator wilayah, dan yang terhormat ya Ampa sendiri Abantora, dan juga yang terhormat ya semua sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Bisa dikasih punya suara kan? Jelas, Pak Sondua. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih senioritas ya di Jabodetabek, yang mana ya dari awal sampai sekarang titik begitu, sukseskan begitu. Terima kasih banyak untuk kerjasama ya dengan ya pengurus terpilih. Terima kasih banyak untuk senioritas Jabodetabek, dan juga selamat terpilih untuk Junus Kebawau Ketua, terus Denopelon Selegani Wakil, terus Jorania Bobau Sekretari Bendara, terus Jeria Hormat Jeria Tipakau. Selamat menjalankan tugas. Saya terkesan sekali karena beberapa hari lalu itu memang ya ada banyak hal yang menghalangi, tapi ya sekarang kita bisa sukseskan. Itu sangat berkesan sekali. Terus
Itu kesan dari saya untuk pesan yang ketua terpilih, ya hal yang baik yang dari pengurus lama yang dilakukan berarti itu tingkatkan. Kalau yang hal yang tidak baik kita tidak perlu ditingkatkan, dan juga tetap semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan selama terpilih menjadi ketua Korwil dan jajarannya, selamat malam. Itu sekian waktu dan tempat kembalikan. Satu. Cek. Baik, terima kasih kesan-kesan dari BPA Pusat. Baik, yang berikut senioritas. Untuk senioritas, saya kasih kesempatan kepada Jimmy Jagani. Kesan-kesan perwakilan senioritas. Jimmy Jagani, silakan. Hormat. Selamat malam buat semua. Terima kasih saya. Ya, pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kami bisa berkumpul untuk sehat-sehat. Ya, hormat Badan Pengurus Harian 5 koordinator wilayah, yang terhormat juga BPA Pusat dan jajarannya, yang terhormat juga senioritas yang sudah bergabung di sini, yang terhormat juga anggota IPMO Jawa dan Bali yang saya dan banggakan. Mungkin pesan saya untuk bukan Badan Pengurus Jakarta saja, tapi untuk semua jangan lupa untuk komunikasi itu sangat perlu sekali. Komunikasi antara BPA Pusat, komunikasi antara Badan Pengurus dengan Badan Pengurus, komunikasi antara anggota dengan anggota supaya tidak terjadi kesalahan di antara Korwil dengan yang lain-lain. Itu pesan saya dan kesan saya. Terima kasih juga untuk Badan Pengurus Jakarta yang lama, sangat luar biasa, yang tadi sudah disampaikan oleh ada sekretaris BPA Pusat sendiri, yang baru terpilih, yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Mungkin dari saya sekian, hormat. Terima kasih. Waktu kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas pesan kesan perwakilan senioritas. Terima kasih banyak. Baik, pesan kesan yang berikut yaitu perwakilan junioritas. Perwakilan junioritas IPMO Jawa dan Bali, saya minta Pak Ketua Korwil Bandung, silakan. Perwakilan junioritas. Sekali lagi kami panggil pesan-kesan untuk junioritas, perwakilan junioritas, Ketua Korwil Bandung. Jika ada, persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat juga kepada BPA Pusat dan jajarannya. Yang terhormat juga kepada 5 koordinator wilayah. Terhormat juga kepada senioritas IPMO Jawa dan Bali. Terhormat juga kepada Ketua Koordinator Wilayah Jakarta yang baru dilantik. Terhormat juga kepada seluruh anggota IPMO Jawa dan Bali. Kesan dari saya, selamat dan sukses. Suara. Mohon maaf, suara saya tidak ada. Ulang. Selamat malam buat kita semua. Saya ulangi lagi karena suara saya tidak ada. Malam. Dan jarangnya saya hormati juga kepada Ketua 5 Koordinator Wilayah,
Saya hormati juga kepada senioritas IPMO Sejawa dan Bali. Saya hormati juga kepada seluruh anggota IPMO Sejawa dan Bali. Pesan saya, selamat atas terpilihnya sebagai Badan Pengurus Yogyakarta atas apa yang diberikan kepada ketua, semua berjalan dengan baik, lancar, dan pesan saya banyak yang ikut pemilihan tapi diberi kesempatan hanya satu orang. Dan selamat sukses lagi kepada Saudara Junius Kubogau atas Ketua Koordinator Wilayah Jakarta. Mungkin saya seperti itu. Terima kasih, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih kepada perwakilan minoritas Pak Ketua Bandung. Baik, pesan-kesan yang berikut yaitu kami kasih kesempatan kepada Badan Pengurus Jakarta yang baru dilantik atas nama Yunus Kubogau. Waktu dan tempat persilakan. Siap, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan ada, kita hidup dengan baik. Yang kedua, saya hormati Ketua BPA Pusat dan jajarannya. Yang hormati juga Ketua BPA 5 Korwil. Yang hormati juga senioritas Mose Jawa dan Bali. Yang hormati juga anggota Mose Jawa dan Bali. Saya langsung saya banyak terima kasih Pak Ketua BPA sama jajarannya atas lantik kami. Kita siap dan juga saya juga ini mau belajar, jadi kita ikut alur organisasi nanti. Hormat, waktu kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Korwil yang baru dilantik. Mungkin sekretaris ataupun wakil bendahara ingin mau ditambahkan dari Pak Ketua. Waktu kami persilakan. Baik. Shalom, selamat malam semua. Malam Pak Wakil. Kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, kita bisa gabung di via Zoom ini. Yang kedua, saya hormati kepada BPA Pusat dan jajarannya. Yang ketiga, saya hormati juga kepada para senioritas Indonesia Jawa dan Bali. Yang keempat, saya hormati juga kepada 5 koordinator BPA Korwil. Dan saya hormati juga anggota Indonesia Jawa dan Bali. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Baik, hanya tambahan saya dari ketua saya. Bagi kami yang baru dilantik, terima kasih untuk senioritas Indonesia Jawa Bali dan BPA Pusat dan jajarannya. Dan kami akan ikuti apa yang diperintahkan oleh BPA Pusat dan senioritas. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada senior-senior saya di koordinator Jabodetabek sebagaimana untuk arahkan kami dan untuk ini apa untuk atas menamakan kami sebagai Badan Pengurus baru. Terima kasih. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Waktu kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Wakil Badan Pengurus Jakarta yang sudah ditampakkan kesan-kesan dari Pak Ketua tadi. Baik, yang berikut kami kasih kesempatan kepada Badan Pengurus Lama Korwil Jakarta. Silakan. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Baik, ini mantan ketua BPH sendiri, terus mantan BPH, mantan bendahara sendiri tidak hadir, jadi baik, saya akan menyampaikan kesan-kesan. Pertama, yang jadi terkesan luar biasa sudah berjalan kegiatan pelantikan ini dari awal sampai sekarang dengan baik. Itu luar biasa, itu satu hal yang luar biasa dan saya sangat salut. Kemudian yang berikutnya saya pesankan untuk badan pengurus yang baru supaya tadi sudah disampaikan bahwa diskomunikasi itu penting. Terus apa yang sudah dilakukan dari BPH lama yang baik diambil, terus yang buruk ditinggalkan, dan koordinasi juga, miskomunikasi juga kepada BPH, terus sama anggota-anggota yang nanti akan datang. Kira-kira itu kita harus merangkul begitu. Nah, jadi ketika ada anggota yang di luar, artinya dia belum bergabung ke IPMO Jakarta. Maksudnya dia orang MONI juga yang sudah ada di Jakarta tapi belum datang, belum hadir. Itu merangkul mereka supaya antarkan mereka ke organisasi begitu. Karena organisasi IPMO Jakarta itu tempat kita belajar. Baik, itu pesan dari saya. Kalau ada ketua, Pak Ketua saya persilakan lagi untuk Pak Ketua lama atau tidak bendahara. Kalau tidak ada waktu saya kembalikan ke BPH. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi selamat untuk badan pengurus yang baru dilantik. Amakan ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada badan pengurus lama Korwil Jakarta yang mana sudah menyampaikan pesan-kesan. Yang berikut tadi Kakak Joram ada angkat tangan, jadi kami kasih kesempatan kepada Kakak Joram. Silakan. Sorry tadi saya kesal, tapi udah oke, baik. Ya, selamat ya untuk teman-teman. Ini wadah dimana untuk kita belajar sama-sama. Jadi tidak memang ada status namanya senior junior, tapi untuk belajar ya kita perlu senior maupun junior, kita perlu rangkul sama-sama dan belajar. Dan perlu juga untuk ini pesan untuk pengurus yang baru terpilih, baru diangkat dan dilantik. Kalau bisa rangkul pengurus lama. Rangkul untuk kerjasama dan bersinergi dengan pengurus lama serta senioritas yang ada di situ. Jangan kalau bingung apa begitu, jangan jalan sendiri. Tapi kalau bisa, nanti kalau kita tidak tahu kita jalan sendiri kita bisa sesat. Tapi kalau bisa, alangkah baiknya kita perlu banyak tanya. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau masalah seperti ini bagaimana solusinya? Itu jauh lebih baik agar tidak macet atau tidak begitu. Karena dalam sebuah organisasi namanya ada pengurus. Sesudah pengurus. Jadi kita punya kesepakatan bersama untuk begitu. Jadi selamat untuk setiap pengurus yang sudah terpilih. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih atas pesan-kesan dari Kakak Joram. Baik, pesan-kesan untuk pada malam hari ini sampai di sini.
Nah, kita akan masuk ke acara yang berikut, yaitu penutup. Jadi sebelum kita menutupi kita punya kegiatan atau acara ini, jika mungkin dari Badan Pengurus Pusat ataupun dari Korwil jika mau ingin menyampaikan informasi ataupun mau ingin tambahkan, ya waktu persilakan sebelum kita tutup. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Ini ada informasi penting yang mau disampaikan. Jadi yang pertama saya mau sampaikan dulu. Tadi sudah mewakili dari Pak 02, wakil saya, tapi mau sampaikan terima kasih untuk Badan Pengurus Lama 2022-2024 periodenya yang sudah mengabdi dan sudah bekerja dan mempertahankan organisasi ini dengan baik sampai dengan saat ini. Dan yang kemudian selamat juga untuk Badan Pengurus baru yang telah terpilih periodenya 2024 sampai dengan 2026. Semua pesan dan kesan sudah disampaikan tadi, jadi tidak bisa saya ulangi lagi. Itulah yang tetap ditetapkan. Tetap untuk komunikasi, kekompakan kita terjaga. Itu kemudian yang berikut sebagai informasi saja kami dari Badan Pengurus Harian Pusat mau sampaikan bahwa informasi penting pada waktu kami Natal pada bulan Desember di Jakarta itu sudah untuk soal MUBES. Soal MUBES ini untuk tanggung jawab dan kepala babinya itu sudah diambil alih oleh Badan Pengurus Harian Pusat. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan, untuk menyukseskan kegiatan ini tetap dalam waktu dekat ini kita akan sampaikan juga dan yang akan kerja itu setiap Korwil kita akan bekerja sama. Dan untuk waktu pergantiannya dalam tahun ini dan sudah pasti setelah selesai kegiatan makrab, di bulan-bulan setelah selesai kegiatan makrab. Itu lalu kita akan adakan pergantian Badan Pengurus Harian Pusat, kita akan adakan kegiatan MUBES. Sehingga perlu kami ingatkan lagi bahwa tolong ingat untuk semua iuran wajib yang diwajibkan kepada setiap Korwil. Itu tolong diingat karena dalam tahun kemarin pada saat kita MUBES sudah ditetapkan 2.500.000 per Korwil. Itu hanya cuma sebagai peringatan saja, kami ingatkan nanti selanjutnya akan dilanjutkan tindakan selanjutnya oleh Ibu Bendahara. Itu yang pertama menyangkut dengan MUBES. Kemudian yang berikut yang kedua untuk semua badan-badan pengurus harian, koordinator wilayah 5 koordinator wilayah, tolong untuk mengecek masa berlakunya kontrakan-kontrakan di setiap kontrakan. Karena saya lihat hampir semua badan pengurus sudah hadir, jadi mau disampaikan sekarang saja. Jangan sampai ada yang masanya sudah habis, baru disuruh keluar, ternyata belum ada jawaban-jawaban dari pemerintah. Takutnya seperti itu, jadi tolong dipastikan lalu bisa diinformasikan di grup badan pengurus kita ataupun secara pribadi. Itu yang informasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap Ibnu Sejauh dan Bali kita punya komunikasi, tetap dijaga. Kemudian kegiatan-kegiatan di setiap Korwil tetap dikasih nyala terus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua BPA Pusat atas menyampaikan berupa informasi. Baik, kita punya agenda atau acara pelantikan pada malam hari ini sampai di sini. Sekarang kita masuk dalam penutup. Jadi sebelum masuk dalam penutup, saya secara pribadi juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Badan Pengurus baru Korwil Jakarta. Semoga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai harapan kita bersama Ibnu Sejauh dan Bali. Itu yang saya bisa menyampaikan pada malam hari ini. Baik, mari kita akan tutup kita punya acara pelantikan pada malam hari ini tanggal 13 bulan Maret tahun 2025. Pelantikan Badan Pengurus baru Korwil Jakarta telah selesai. Dan untuk doa penutup kami kasih kesempatan menutupi kita punya acara pada malam hari ini kepada Jano Ugipa, Badan Pengurus Suma. Persilakan. Doa penutup.
Baik, terima kasih atas waktunya. Mari kita awali dengan doa. Saya akan pimpin ke agama Katolik, teman-teman lain bisa menyesuaikan. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami sudah bentuk BPH Gereja Jakarta. Tuhan terima kasih. Semoga Bapak berikan kekuatan untuk mereka agar mereka bisa lancar dalam berorganisasi. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, kami berdoa juga untuk BPH Pusat dan seluruh Ibnu Jawa dan Bali. Semoga Bapak kasih lancarkan dan kasih berikan kekuatan kepada kami Bapak di surga. Dan kegiatan kecil maupun besar kita bisa bekerja sama dan kita bisa sukseskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sesingkatnya kami serahkan di dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Badan Formil Suma. Baik, kita punya acara pelantikan Badan Pengurus Formil Jakarta pada malam hari ini. Sampai di sini akhir kata dari MC Shalom. Shalom.